karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan 1, 2, 1. 1 banding 2, 1 banding 1. 1, 2, 1. Mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 1, 2, 1. Maksudnya perbandingan 1, 2, 1 di sini adalah kan rumusnya CN dalam kurung H2O tutup kurung N atau CnH2nON. Oke. Nah, karbohidrat ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk menyimpan energi. Nah, pada tumbuhan kecepatan. Untuk menyimpan energi. Nah, di tumbuhan dan juga karbohidrat ini bisa didapatkan dari tumbuhan maupun hewan. Kalau misalnya dari tumbuhan itu melalui fotosintesis. Udah? Lewat hewan dan tumbuhan. Oke. Karbohidrat ini bisa didapatkan atau berasal dari tumbuhan atau hewan. Kalau misalnya dari tumbuhan itu bisa melalui fotosintesis. Udah. Ada yang tahu di sini berapa reaksi pada karbohidrat? Reaksi-reaksi apa aja yang terjadi pada karbohidrat? Ada yang tahu? Ya. Hidrolisis. Terus apa lagi? Reduksi. Kalau yang kakak tahu tuh ada 4 ya, hidrolisis, Maillard, terus pencoklatan, terus satu lagi ada karamelisasi atau browning atau pencoklatan. Nah, di sini hidrolisis tuh faktor-faktornya ada beberapa macam, salah duanya lah, pH dan juga suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi di reaksi hidrolisis itu ada 2. Ada banyak sebetulnya, tapi salah duanya pH dan suhu. Ya. Aduh. Bentar ya, Dek. Mak diakhiri sama dia. Oke, udah. Terus ada reaksi Maillard dan juga reaksi pencoklatan. Maillard. Ya. MAILLARD. Ya. Dan juga pencoklatan atau browning. Terus yang terakhir karamelisasi. Ada 4, hidrolisis, Maillard, pencoklatan atau browning, terus karamelisasi. Nah, kalau hidrolisis tadi kan faktor-faktornya ada salah 2 kan, ada pH sama suhu. Nah, kalau reaksi Maillard ini termasuk ke dalam reaksi non enzimatis, jadi tidak menggunakan enzim ya dalam mekanismenya. Nah, sedangkan pencoklatan atau browning ini baru menggunakan enzim, salah satunya polifenol. Polifenol itu Enzim. Enzim polifenol. Ya. Itu pencoklat ya? Ya. Polifenol. Pencoklatan sama apa? Oke. Pencoklatan sama karamelisasi menurut kalian sama atau beda? Beda. Di mana letak bedanya? Kalau karamelisasi kadar gulanya tinggi. Terus? Kalau karamelisasi itu enggak, dia tuh kadar gula itu meningkat. Ada yang bisa menyempurnakan? Masih gagal. Berarti mau coba? Apa? Karamelisasi itu kan gula kan enggak, nanti dia jadi kayak kristal. Kalau browning itu pencoklatan. Intinya kalau misalnya karamelisasi itu terjadi pada pemanasan pada gula. Dah. Iya, kalau browning itu pada buah. Misalnya kayak apel kalian potong tiba-tiba coklat kan kalau misalnya kalian diamkan. Nah, kayak gitu. Terus salah dimasukkan ke dalam kulkas terus kalian diamkan pasti mencoklat. Nah, itu pencoklatan. Itu bedanya pencoklatan sama karamelisasi ya. Kalau misalnya karamelisasi terjadi pada gula, kalau pencoklatan itu pada buah-buahan atau sayur-sayuran lah yang didiamkan secara tidak sengaja. Oke. Di sini ada yang tahu ada berapa jenis karbohidrat? Bukan yang itu.
monosakarida Bukan yang itu, bukan. yang jenis karbo. Mm-mm. Pati, Ada dua, sederhana dan kompleks. Ada yang tahu bedanya? sederhana rantainya lebih pendek. Ya, rantainya lebih pendek. Terus? banyak. Ya, panjang. Itu jelas. Itu untuk yang pertama. Kalau sederhana rantainya jauh lebih pendek daripada yang kompleks. Kalau yang kedua, karbohidrat yang jenis sederhana ini mengandung gula yang dasarnya sangat mudah dicerna bagi tubuh kita. Sedangkan yang kompleks agak susah karena susah larut gitu. Oh, lama. Ya, lama jadinya untuk dicerna di tubuh kita. Ya, catat. Nah, udah? Dua sederhana. Terus sekarang baru ada 3 jenisnya lagi. Bukan. Bukan, yang tadi ada pati. Pati, glikol. Apa Ayo. polisakarida sama oligosakarida? Bukan. Lisin. Ada yang tahu nggak? Pati. Pati, serat, sama gula. Satu lagi. Pati, serat, sama gula. Emang iya sih ada yang kayak monosakarida, oligosakarida, ya kan? Itu sama apa? Apa? Sama, jenis juga. Jenis karbohidrat juga. Iya. Terbagi menjadi. Gak usah berdasarkan, langsung aja. Nanti kalau respon kakak kasih clue kok. Berdasarkan. Kalau ngomongin Hah? 3. Pati, serat, sama gula. Kalau pati berasal dari mana, Dek? Endapan kayak dari Ya, dapatnya dari ubi, kentang. Cara mendapatkan pati? Ya, diendapkan. Kayak misalnya kita buat pati kulit singkong kan, direndam dulu. Baru dia bilang. Kulit singkongnya direndam dulu untuk mengurangi kadar HCN-nya. Terus kalau udah selesai baru kita blender. Udah kita blender baru kita peras. Hasil perasannya itu baru kita endapkan. Barulah dapat pati yang ada di bawah-bawahnya itu. Oke, ngerti? Oke. Yang kedua serat. Serat juga sama, dia dapatnya dari gandum, kacang-kacangan. Yang terbentuk atas selulosa. Kalau di hewan juga ada, tapi kalau di hewan tuh dijadikan enzim biasanya dari hewan. Baru yang terakhir gula. Gula tuh dapatnya dari Tapi perlu diketahui ya, tidak semua karbohidrat tuh ngandung gula, tapi Semua gula. mantap. Oke. Ada yang tahu gula pada buah tuh namanya apa? Glukosa. Nah, kalau gula pada susu? Kalau pada gula, nama lainnya? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ah, kan masih nanya apa tadi? glukosa ada gula. Apa? Fruktosa ada gula. Bentar. Ah? Laktosa Laktosa susu, fruktosa buah. Ya. glukosa gula. Zentosa. Hah? Oke. Nah, gula ini udah suaranya udah selesai. Nah, gula nih salah satu karbohidrat kan yang banyak dijumpai, apalagi di rumah kalian. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Pemanis. Satu lagi? Penambah rasa. Iya, pemanis lah itu. Pengawet makanan. Itu dia. Manisan. Buat manis. Jadi kan biasanya kalau misalnya pakai gula tuh jauh lebih awet daripada nggak dikasih gula. Karena walaupun nanti bersemut ujung-ujungnya ya. Oke, makanya oleh karena itu pada praktikum ini kita buat selai menggunakan kadar gula yang berbeda biar kita tahu seberapa kencang antara gula yang 30 gram yang kita pakai di selai sama yang 180 gram mana yang lebih disukai dan diminati oleh
kalian. Nah, sebagai panelis. Nah, biasanya kalau pasca panen buah-buahan yang tidak kita olah secara baik dia akan membusuk secara cepat kan. Nah, oleh karena itu ada beberapa produk yang akhirnya diolah biar menjadi sebuah makanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya ada yang tahu apa aja makanan-makanan tersebut? Kalau yang udah baca diktat pasti tahu. Selai, marmalade, trisel, satu lagi selai ya. Oh ya, marmalade. Tapi perlu kalian ketahui, emang keempat-empatnya ini sama-sama menggunakan gula, tapi ada pembedanya. Apa? Lebih gampangnya ya takaran gula yang digunakan tuh beda deh antara jelly dan juga selai. Terus juga cara pengolahannya tentu beda juga, ya kan? Nah, untuk selanjutnya masalah mengenai selai bakal dijelaskan langsung oleh Bang Datur. Oke. Pada Bang Datur dipersilakan. Terima kasih Kak Muti.